Perkenalkan, nama saya Julius Nelwan, Yosua Golung, Marcelino Langi. Kami dari jurusan Teknik Mesin Politeknik Manado, di Prodi 4. Kami dari grup 7, alias dari kelompok 7, akan mempresentasikan tentang peningkatan jadwal kerja perawatan. Dan mohon maaf kami yang bisa membuat video bertiga karena teman kami sedang ada kesibukan. Dan terima kasih. Oke, peningkatan jadwal kerja perawatan. Dalam bab ini akan dibahas tentang program efisiensi perawatan, faktor penghambat dalam pelaksanaan kerja, metode praktis dalam membuat jadwal perawatan, chart Gantt, proyek perencanaan sumber daya. Program efisiensi perawatan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat direalisasikan untuk kelayakan efisiensi perawatan. A. Pengukuran waktu yang diperlukan untuk banyaknya pekerjaan. B. Perencanaan dan penjadwalan, menentukan jenis pekerjaan dan siapa yang melaksanakan berdasarkan keterampilannya. C. Penerapan pelatihan, training, metode, syarat untuk keterampilan, peralatan, pengetahuan, lingkungan, dan kelayakan kondisi pekerjaan. D. Perawatan preventif dijadwal sebelum atau pekerjaan ulangan. E. Perawatan korektif karena lemahnya komponen yang dirancang untuk peralatan. Langkah-langkah di atas saling berhubungan dan setiap program mempunyai kekhususan dalam bidangnya, tanpa mengabaikan kepentingan yang lain untuk mencapai tujuan perawatan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kerja. 1. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan hambatan pekerjaan adalah sebagai berikut. 2. Menunggu order yang terlalu lama. 3. Mengunjungi suatu tempat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. 4. Mengadakan perjalanan yang tidak perlu. 5. Banyaknya perjalanan untuk mengambil dan mengembalikan alat. Terlalu banyaknya pekerja yang turut campur tangan pada pengerjaan yang sebenarnya dapat lebih mudah ditangani oleh sedikit pekerja. 7. Menunggu selesainya pekerjaan dari jenis keterampilan lain. 8. Mencari tempat kerja lain. 9. Mencoba untuk memperbaiki informasi yang tidak jelas. 10. Hilangnya waktu karena pembatalan order. 11. Tidak tersedianya material yang dibutuhkan. Sistem pembelajaran yang baik akan menunjukkan kelancaran dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Karena itu jadwal harus dibuat oleh seorang yang cermat dalam mempertimbangkan segala sesuatunya yang terkait, karena tugasnya adalah saat penyelesaian membuat rencana kerja dan sebagainya. Dalam hal ini perlu disusun semua pekerjaan yang dilakukan kecuali pekerjaan yang tidak mendadak. Dengan demikian, secara umum tidak ada pekerjaan yang dilakukan tanpa dibuat rencananya terlebih dahulu. Perencanaan yang dibuat adalah mengenai informasi seperti nomor order pekerjaan, penerima kode, nomor mesin, lokasi, waktu pelaksanaan, dan semua kontrol yang menunjukkan waktu untuk perbaikan yang dilakukan mendadak. Foreman harus dapat menentukan dengan cepat tentang apa yang perlu dikerjakan dan dapat dilakukan selama mesin mengalami kemacetan. Materi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut sedapat mungkin disiapkan pada lokasi yang terpisah dari tempat kerja, tetapi mungkin persediaannya secara tepat. Chart Gantt. Banyak jenis chart yang digunakan di industri, semuanya bertujuan untuk menunjukkan hubungan dari berbagai fungsi. Chart adalah termasuk suatu alat bantu peraga yang dapat memberikan informasi melalui proses komunikasi. Chart Gantt adalah suatu peta perencanaan program kerja dalam bentuk grafik blok yang pada mulanya diperkenalkan oleh seorang sarjana Amerika, Harry L. Gantt, 1861 sampai 1919. Chart ini dibuat dengan bentuk basis 4 persegi panjang. Semua aktivitas pekerjaan yang dirancang diurutkan ke bawah
secara terpisah di sebelah kiri garis vertikal. Sedangkan untuk menunjukkan waktunya, diurutkan pemanjang dari kiri ke kanan secara horizontal. Unit waktu menunjukkan lamanya program kerja yang direncanakan. Dan pada praktek biasa ditentukan berdasarkan waktu harian dan mingguan. Ya, berikutnya 8.5. Proyek perencanaan sumber daya. Misalkan suatu proses terdiri dari 5 unit utama yang saling berhubungan. Harus dihentikan untuk dilakukan perawatan, perbaikan, dan modifikasi. Personil yang melakukan pekerjaan ini ditugaskan dari pusat bagian perawatan. Setiap personil hanya dapat melakukan tugas menurut keahliannya masing-masing. Personil yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah 1 pekerja mekanik, 1 pekerja listrik, 1 pekerja instrumen, 1 pekerja las, 1 pekerja insulator panas, dan 1 operator pembersihan kimia. Perkiraan alokasi waktu kerja dalam hari dari masing-masing elemen pekerjaan pada tiap unit dapat dilihat dalam tabel 8.3 berikut. Tabel 8.3 alokasi waktu kerja personil. Di situ ada unit A, B, C, dan D dan E, yaitu 5 unit dengan urutan pekerjaan dari pekerjaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tujuan dari tabel ini yaitu untuk suatu pekerjaan itu teralokasi waktu kerja personil dengan baik sehingga terjadwalkan dengan baik. Demikian beberapa penjelasan singkat dari kami tentang topik peningkatan jadwal kerja perawatan. Semoga dari beberapa penjelasan tadi dapat teman-teman pahami. Sekian dari kami, saya Josias Kando dan kelompok 8 mengucapkan terima kasih.